Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Nisrina Putri Lahabu dari kelas HES 5A, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya. Mereka sudah bertanya pada kolom komentar YouTube mengenai materi yang telah saya jelaskan pada minggu kemarin mengenai penyelesaian sengketa bisnis syariah. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari saudara Wiranto Peputungan. Kenapa penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui ADR dan arbitrase syariah lebih banyak dipilih dibandingkan penyelesaian melalui litigasi di pengadilan agama? Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui mekanisme ADR dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli atau melalui mekanisme arbitrase banyak dipilih oleh para pihak yang berselisih karena beberapa alasan. Di antaranya, kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, rahasia atau konfidensial, hemat waktu, hemat biaya, keputusan non-yudisial, fleksibel dalam merancang syarat-syarat penyelesaian sengketa, win-win solution, tetap terpeliharanya hubungan baik antar para pihak yang bersengketa. Kemudian ada pertanyaan dari saudara Rama Setiawan. Apabila para pihak sudah mencantumkan di dalam perjanjian akan menyelesaikan sengketa ke pengadilan atau lembaga arbitrase lain, bisakah para pihak kemudian membawanya ke bakti? Apabila di dalam perjanjian sudah menetapkan demikian, maka para pihak harus terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap perjanjian atau amandemen atau adendum dengan mengganti forum penyelesaian yang semula pengadilan atau lembaga arbitrase lainnya menjadi bakti. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Faridawati Alulu. Apabila pelaku pasar modal sudah mencantumkan di dalam perjanjian akan menyelesaikan sengketa ke pengadilan atau lembaga arbitrase lain, apakah kini dengan adanya bakti, pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi tidak lagi berwenang? Pilihan forum penyelesaian sengketa secara prinsip adalah merupakan kebebasan dari para pihak untuk memilih dan menyampaikan dan menyepakatinya. Inilah prinsip kebebasan berkontrak yang dianut oleh sistem hukum perdata Indonesia. Jika para pihak di dalam perjanjian sudah sepakat sengketa akan diselesaikan ke pengadilan, maka harus ke pengadilan dan lembaga lain menjadi tidak berwenang. Demikian pula jika para pihak di dalam perjanjian sudah sepakat setiap sengketa akan diselesaikan ke pengadilan arbitrase, maka harus ke lembaga arbitrase dan pengadilan atau lembaga arbitrase lain menjadi tidak berwenang. Yang terpenting adalah para pihak tidak mengatur dua pilihan forum penyelesaian di dalam kontraknya. Misalnya dengan menyebutkan akan diselesaikan melalui bakti atau pengadilan negeri yang berwenang. Klausul itu akan menimbulkan kerancuan di dalam pelaksanaannya di kemudian hari. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Abdul Razak Oli. Apakah yang dimaksud dengan ADR? ADR adalah singkatan dari Alternative Dispute Resolution, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan
sebagai alternatif penyelesaian sengketa. ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Menurut buku referensi termasuk dalam mekanisme ADR antara lain adalah pendapat mengikat, mediasi, penilaian ahli, rekonsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa membedakan antara arbitrase dengan ADR. Namun hal tersebut nampaknya lebih disebabkan oleh pembahasannya di DPR saja ketika itu. Dengan adanya ADR, para pihak yang bersengketa dapat mengetahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa tidak harus atau tidak selalu ke pengadilan, ada alternatif lain yang juga layak untuk ditempuh yang dalam beberapa hal mempunyai keunggulan daripada pengadilan. Bahkan dalam proses persidangan perdata di Indonesia saat ini, banding perdamaian di hadapan hukum harus ditempuh melalui mekanisme mediasi atau Court Annexed Mediation. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Dwi Ayu Astuti. Apa keuntungan penyelesaian perkara melalui ADR dibandingkan dengan melalui pengadilan? Antara lain itu keuntungannya sebagai suatu mekanisme yang bersifat alternatif, ADR berkembang karena adanya kebutuhan pencari keadilan yang tidak sepenuhnya didapatkan dari mekanisme pengadilan. Kebutuhan itu misalnya pencari keadilan membutuhkan yang pertama itu proses pengambilan keputusan yang cepat, keputusan yang final dan mengikat, keputusan diambil oleh orang ahli di bidangnya, kerahasiaan dalam proses penyelesaian, mekanisme penyelesaian yang spesifik, unik, sesuai dengan spesifikasi dan keunikan dari sengketanya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan dari saudari Ardia Utami Penigoro. Apa perbedaan mediasi dengan arbitrase? Di dalam mediasi, para pihak masih yakin dapat menyelesaikan sengketa secara damai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran pihak ketiga yang netral yang akan membimbing mereka ke arah perdamaian. Sedangkan di dalam arbitrase, para pihak sudah tidak dapat lagi berdamai. Yang mereka butuhkan adalah kehadiran pihak ketiga yang netral yang akan memeriksa sengketa dan menjatuhkan keputusan yang final dan mengikat kepada para pihak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ciri-ciri yang membedakan mediasi dengan arbitrase adalah sebagai berikut. Di dalam arbitrase, para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memutuskan. Sedangkan di dalam mediasi, pihak ketiga hanya bertindak sebagai fasilitator. Hasil dari mediator sangat ditentukan oleh kehendak para pihak, sedangkan hasil dari arbitrase sangat ditentukan oleh oleh benar salah menurut hukum. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Susandra Mukagau. Apakah putusan arbitrase masih bisa diajukan ke pengadilan? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah jelas menyatakan bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat. Kedua pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase. Yang ketiga adalah para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Dan yang terakhir, inilah keputusan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap putusan arbitrase. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudara
Zidan Fauzan Ismail. Bagaimana putusan arbitrase dapat mempunyai kekuatan memaksa? Apakah bakti mempunyai kekuasaan untuk memaksanya? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mewajibkan putusan arbitrase didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri setempat. Sejak didaftarkan, itu putusan arbitrase mengikat dan bisa dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya, jika tidak didaftarkan menurut pasal 59 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Bakti tidak mempunyai tangan untuk memaksakan pelaksanaan suatu putusan arbitrase. Pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal tersebut adalah pengadilan. Oleh karena itu, undang-undang mengatur apabila ada pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase yang sudah didaftarkan, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketua Pengadilan Negeri membubuhkan perintah eksekusi pada lembar putusan arbitrase tanpa memeriksa kembali pokok perkara serta pertimbangan dalam putusan arbitrase. Ia hanya memeriksa kewenangan arbitrase untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang bersangkutan. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Afifah. Di dalam prakteknya, keputusan arbitrase tidak mudah untuk dieksekusi. Masih ada upaya pihak yang berperkara untuk membawa sengketa ke pengadilan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah menyatakan bahwa putusan arbitrase adalah final dan mengikat. Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase. Para pihak yang telah terikat oleh perjanjian arbitrase tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Putusan arbitrase harus didaftarkan. Putusan arbitrase bisa dimintakan perintah eksekusi, dan ketua pengadilan tidak lagi memeriksa pokok perkara dan pertimbangan arbiter. Apabila di dalam praktek masih ditemukan adanya upaya dari pihak tertentu untuk membawanya ke pengadilan, maka hal tersebut hanyalah fenomena dari penerapan sistem yang baru di mana belum banyak dipahami oleh para pihak yang bersengketa, advokat dan hakim itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir dari saudari Filiandini Irvila Bawo. Apa perbedaan arbitrase dengan pengadilan? Ada beberapa perbedaan mendasar antara arbitrase dengan pengadilan. Yang pertama, persidangan pengadilan berlangsung terbuka untuk umum, sedangkan persidangan arbitrase bersifat tertutup. Kedua, tuntutan perkara arbitrase hanya dilangsungkan jika para pihak yang bersengketa terikat dengan perjanjian arbitrase, sedangkan tuntutan perkara ke pengadilan bisa diajukan oleh siapapun. Selanjutnya, proses beracara di pengadilan sangat formal, sangat kaku, sedangkan beracara di arbitrase tidak terlalu formal dan tidak terlalu kaku. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga semua pertanyaannya terjawab dengan tepat dan benar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Adriandi Kasim SHI MH, yang telah membimbing saya dalam perkuliahan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.